Maulid Nabi, maka kemudian jadwalnya agak kita mundurkan mendekati tanggal dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk tema kajian pada kesempatan sore hari ini, meneladani akhlak Nabi, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Agus Tadian SPDI MPD. Saya kira beliau tidak asing bagi kita karena beberapa bulan yang lalu beliau juga kita undang hadir di masjid kita untuk menyampaikan kajian tema waktu itu tentang pendidikan. Nah, saya masih ingat ya. Dulu belum selesai Ustaz ya materinya ya. Nanti bisa disambung dengan materi pada kesempatan sore hari ini. Selanjutnya untuk waktu, sebelum kita serahkan ke beliau, mari kita buka majelis kita pada kesempatan sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk tempat dan waktu kami haturkan kepada Ustadz Agus Tadian SPDI MPD. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyyil karim wa rasulil azim sayyidi gharil muhajjalin imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah pengajian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah untuk tidak bosan-bosannya kita senantiasa memuji dan mensyukuri atas semua limpahan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik Allah Subhanahu wa taala itu adalah pertolongan, dan hidayah itu adalah petunjuk. Kenapa kita harus bersyukur Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena tanpa pertolongan, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin rasanya kita bisa kumpul di majelis ini. Bahkan kita tidak mungkin bisa untuk melaksanakan setiap ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika kita mendengar panggilan azan, ya, ketika muadzin menyeru kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawaban kita apa, Bu? Jawabannya apa, Bu? Hayya 'alas shalah, jawabannya
La haula wala quwwata illa billah. Itu sebuah ikrar. Ketika Allah memanggil kita hayya 'alas shalah, dipanggil untuk menunaikan ibadah salat. Diajak untuk menuju al-falah, kemenangan, keberhasilan, kebahagiaan. Kita berikrar la haula wala quwwata illa billah. Ikrarnya tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan sedikit pun kecuali pertolongan dari siapa? Allah. Jadi hadirnya kita di majelis ini bukan semata-mata karena undangan. Bukan karena di rumah sudah beres. Bukan karena sudah santai nyore lumayan di masjid dapat snack, bukan. Ya. Yang membuat kita bisa hadir di majelis ini karena apa? Karena pertolongan dari siapa? Allah. Bukan karena undangan, bukan karena lagi santai, bukan karena lagi sehat kuat, tidak. Ya. Berapa banyak orang yang ketika diajak untuk melakukan kebaikan diseru azan, rumahnya paling dekat dengan masjid, tetapi ketika tidak turun pertolongan Allah, Masya Allah, sulit rasanya, berat. Ya, panjenengan pun saya yakin di rumah kalau ditanya kesibukannya, Masya Allah, dari pagi sampai sore, namanya ibu rumah tangga nggak ada yang santai. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memudahkan kita, memberikan kekuatan, kita dimudahkan. Sehingga kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat taufik dan hidayah. Taufik itu adalah pertolongan Allah dan hidayah adalah petunjuk. Maka setiap kali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan, dimudahkan ibadah, dimudahkan langkah kaki kita menuju kebaikan-kebaikan, segera memuji Allah. Alhamdulillah. Ya, dengar adzan telinganya masih sehat, azannya terdengar, alhamdulillah, panggilan. Ya. Lalu bersegera, ini adalah cara agar kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, hidayah dan taufik. Dan ini adalah hidayah dan taufik Allah, ini adalah nikmat yang sangat mahal. Nikmat yang sangat mahal, ya. Salawat berta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjunan alam, teladan kita, Nabi mulia, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga disampaikan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini sesuai yang disampaikan oleh Takmir, insyaallah dalam rangka pengajian memperingati Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan kita semakin besar kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin besar kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk materi mungkin sudah di-share nggih Pak, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada waktu yang singkat ini setidaknya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hampir setiap tahun ya kita peringati, ini menambah ya keimanan, keyakinan kita, dan menambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mulai dari satu peribahasa. Ya. Ada peribahasa di dalam bahasa Jawa, witing tresno jalaran soko kulino. Saya orang Sunda gitu ya. Tapi karena sudah di Jawa cukup lama, hampir 20 tahun, sedikit-sedikit kalau sudah paham. Walaupun logat saya enggak hilang gitu ya, kalau ngomong Jawa kelihatan gitu ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peribahasa yang tidak hanya khusus ya diungkapkan bagi orang yang kasmaran, orang yang cinta. Tetapi peribahasa ini kita akan mulai cocokkan gitu ya dengan bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah ini kalau di dalam bahasa Indonesia karena sesuatu yang terbiasa ya akhirnya tumbuh rasa cinta. Biasa bertemu, biasa ngobrol ya, biasa mungkin jalan bareng. Lama-lama itu akan tumbuh rasa senang kepada seseorang. Kayak panjenengan dulu mungkin dengan bapak ketemu ibu ya, ibu ketemu bapak kan gak ujuk-ujuk langsung ketemu langsung senang menyatakan ya akan melamar kan, enggak. Mesti ada apa? Ada proses yang akhirnya tumbuh rasa senang. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat wajar kalau kita senang pada seseorang ketika memang sudah kenal. Karena memang sudah biasa bertemu, biasa ngobrol, biasa jarang jalan bareng, ya. Ketika bibit-bibit senang cinta itu tumbuh adalah wajar. Karena ada proses. Akan tetapi bagaimana kalau ada seseorang yang tidak pernah bertemu dengan kita, bahkan jaraknya pun terpaut jauh 14 abad yang lalu. Manusia tersebut, manusia mulia tersebut ya, adalah orang yang sangat rindu, orang yang sangat cinta dengan kita. Ada manusia mulia yang sudah menyatakan saya ingin ketemu, saya rindu dengan umatnya. Berarti orang ini bukan orang biasa. Ada orang yang belum pernah ketemu tapi sudah menyatakan saya rindu cinta dengan mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan manusia mulia tersebut adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini belum pernah ketemu dengan kita. Bahkan jaraknya pun sudah ya 14 abad yang lalu. Akan tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya sudah menyatakan kerinduan dengan siapa? Dengan umatnya. Ini seperti mana diriwayatkan di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata al-maqbarata faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ya, apa buktinya? Nabi itu kangen, rindu, cinta dengan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau berziarah kubur. Ya, berziarah kubur mendatangi sebagian para sahabat ya, para kaum muslimin yang sudah wafat. Lalu kemudian Nabi SAW mengucapkan salam, assalamu alaikum dara qaumi mu'minin. Ini disunahkan ketika kita berziarah kubur ya, kita mengucapkan salam. Tapi salamnya assalamu alaikum dara qaumi mu'minin. Ya. Rasulullah SAW bersabda, semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian wahai kaum mukminin. Ya. Mereka adalah para siapa? Para kaum mukminin yang sudah wafat. Ini salah satu sunnah ketika kita berziarah kubur, tetap mengucapkan salam walaupun sudah meninggal. Ya, jangan langsung Mbah Uti, jangan. Ya. Tapi ucapan yang diajarkan Nabi tetap mengucapkan salam. Assalamu alaikum
dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ya, dan insyaallah kami akan menyusul kalian. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara hikmah ya diperbolehkannya ziarah kubur adalah untuk mengingatkan tempat terakhir kita. Ya. Jadi kalau lewat kuburan mana, apalagi kuburan kaum muslimin, kita sunahkan membaca Assalamualaikum dara qaumim mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu disunahkan. Lalu kemudian setelah Nabi selesai berziarah ini, tiba-tiba Nabi SAW berkata di depan para sahabat-sahabatnya. Rasulullah bersabda, wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Rasulullah bersabda, aku ingin sekali melihat saudara-saudara kita. Sudah Nabi berziarah, selesai, lalu kemudian Nabi berkata di depan para sahabatnya, saya ingin sekali bertemu dengan saudara-saudara kita. Para sahabat waktu itu heran. Ya. Sahabat-sahabat heran. Sampai mereka bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasul? Bukankah kami yang hadir bersamamu ini adalah saudaramu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Wa ikhwanuna, dan saudara-saudara kita itu alladzina lam ya'tu ba'd. Ya. Saudara-saudara yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ingin ketemu, kangen ingin ketemu, siapa? Adalah mereka yang belum tiba saat ini. Artinya siapa? Adalah umat-umat Nabi setelah siapa? Generasi Nabi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik. Ya. Rasulullah itu tidak pernah menyebut sahabatnya itu sebagai murid, sebagai santri, tidak. Tapi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan para murid-muridnya itu adalah sahabat, Bu. Ini ada pelajaran penting. Kita kadang-kadang dengan anak, apalagi mungkin sebagian dari panjenengan guru, ya, kadang-kadang kita ini memposisikan sebagai guru, ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan tidak ada hadis yang menyatakan sahabat-sahabat Nabi itu siapa? Murid-muridnya. Tapi Nabi membahasakan siapa? Sahabat. Artinya ada kedekatan yang begitu kuat. Ya, bedakan sahabat. Ya, kalau sudah namanya sahabat, masya Allah. Sehingga semua sahabat-sahabat Nabi, mereka memperlakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka melebihi kecintaan terhadap diri pribadinya, anak-anaknya, keluarganya. Cinta kepada Nabi itu melebihi itu semua. Kenapa? Karena Nabi memperlakukan para sahabat-sahabatnya seperti mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan orang-orang terdekat. Ya. Maka di dalam hadis ini, antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Ya. Rasulullah tidak mengatakan kalian adalah murid-muridku. Ya. Tapi Rasulullah menyebutkan antum ashabi. Ini yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapapun yang belajar, ya, yang mereka itu menimba ilmu kepada Nabi, bertemu dengan Nabi. Semuanya Rasul menyebut ashabi. Bahkan definisi sahabat itu adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Lalu dia beriman atas kenabian kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sahabat. Jadi orang-orang yang bertemu dengan Nabi,
lalu dia beriman, semuanya berhak disebut dengan sahabat. Tapi banyak waktu itu yang mereka bertemu dengan Nabi, berinteraksi dengan Nabi, tapi tidak beriman, maka tidak bisa mereka dikatakan sahabat. Jadi sahabat itu khusus yang pernah bertemu dengan siapa? Dengan Nabi. Ya. Sementara di dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan, saya ini ingin sekali bertemu, kangen dengan siapa? Dengan saudara-saudara kami. Ya. Di dalam hadis riwayat yang lain disebutkan, di dalam riwayat Ahmad dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah melihatku. Ya. Siapa saja yang mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu layak disebut dengan apa? Saudara. Maka ini kita adalah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini sudah mengatakan kangen, ingin ketemu dengan kita, itu sudah diucapkan 14 abad yang lalu. Rasulullah ini ingin ketemu dengan kita. Rasulullah itu ingin berjumpa dengan kita. Rasulullah sudah menyatakan kecintaannya terhadap siapa? Terhadap kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita buka hadis-hadis berikutnya, bagaimana dahsyatnya ya cinta Nabi terhadap kita ini, ya, yang berbeda dengan cinta kita kepada siapa? Kepada Nabi. Disebutkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, lamma ra'aitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin. Ummul Mukminin Aisyah, dia berkata, ketika aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nyaman. Jadi yang namanya istri tahu betul kapan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa, kondisinya bagaimana, paham betul. Ya, itu tandanya suami istri yang begitu saling memahami. Begitupun Nabi paham betul terhadap Aisyah, sedang marah, sedang senang, itu Nabi paham. Ya. Ada yang tahu, Bu, kapan Nabi Muhammad tahu ketika Aisyah ini sedang marah? Ya. Itu dari panggilan. Dari panggilan. Ya. Nabi Muhammad paham ini kalau istrinya sedang marah. Jadi Nabi SAW dan keluarga dan istrinya pun itu menjadi teladan bagi kita. Ya. Bagaimana Nabi SAW bersama istri adalah manusiawi. Ketika Aisyah itu cemburu, Aisyah itu marah, ya, itu semuanya terangkum di dalam sejarah, terangkum di dalam hadis-hadis. Ya, itu menunjukkan kedekatannya Nabi bersama siapa? Bersama istrinya. Di dalam hadis ini disebutkan Aisyah berkata, ketika aku mengetahui, aku melihat suasana Nabi ini sedang dalam keadaan nyaman. Ya, jadi wajar kadang Rasul bersedih, Rasul bahagia, Rasulullah marah. Itu adalah manusiawi. Ya, tidak selamanya Rasulullah itu bahagia, tidak. Rasulullah itu marah, tidak. Karena ini adalah hal-hal yang manusiawi. Maka dalam hadis ini pun ketika aku melihat baginda Nabi SAW sedang dalam keadaan nyaman, tiba nafsin, ya, qultu, dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah ud'ullah li. Ya, Aisyah meminta kepada Nabi SAW dengan satu permintaan, wahai Rasul, doakan aku. Ya, beda dengan kita. Kalau lihat suami lagi bombong, lagi banyak duit, permintaannya jarang ya, Bu. Pak, doakan saya.
Kira-kira yang diminta apa, Bu? Ajak saya ke, ya ngajak shopping gitu ya, atau ngajak kemana, dibeliin apa. Ini beda dengan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ketika melihat Nabi ini sedang dalam keadaan senang, dalam keadaan nyaman, Aisyah ini tahu persis. Sehingga dia, apa yang dia minta kepada Nabi adalah permintaan yang spesial. Wahai Rasul, doakanlah aku. Faqala Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhir. Maka Rasulullah pun tidak nunggu lama. Begitu istrinya meminta didoakan, ya, Rasulullah langsung mendoakan. Allahumma gfir li Aisyah, ya Allah ampunilah Aisyah. Ma taqaddama min dhanbiha, dosa-dosa yang telah lalu. Ya, dosa-dosa yang akan datang, wa ma ta'akhir, dan dosa-dosa yang telah lalu. Ma asarrat wa ma a'lanat, dosa-dosa yang tersembunyi atau dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Ini doa Nabi kepada siapa? Kepada istrinya. Doa seorang suami kepada siapa? Istrinya. Ini termasuk di antara hal yang menguatkan kecintaan Bapak Ibu. Minta suami itu jangan hanya minta duit. Sesekali, Pak, minta doanya. Walaupun kata bapaknya, aku setiap sholat mesti doakan kamu. Tapi beda ketika ada ungkapan langsung di depan suami, Masya Allah, Bu. Pernah gak, Bu? Jenengan minta doa ke suami, diungkapkan langsung, coba, Pak. Ya, kalau panjenengan langsung minta, ya ini istri khususnya ya, meminta ke suami doa, Masya Allah. Lalu suaminya langsung mendoakan. Ini akan menguatkan hubungan. Ya, apalagi minta doanya tiap hari. Beda kalau minta duit tiap hari, itu beda. Ya, tapi kalau minta doa, insya Allah itu akan menguatkan hubungan antara suami istri. Dan suami pun boleh silakan minta doa kepada siapa? Kepada istrinya. Walaupun saya yakin setiap kita saling mendoakan. Tapi ketika ada penguatan, ya, mengucapkan langsung minta didoakan, Masya Allah, ini akan menguatkan. Termasuk ini diantara, ya, dalil yang menunjukkan kita diperbolehkan, dianjurkan meminta doa kepada orang-orang soleh. Ini termasuk tawasul, ya, termasuk tawasul yang dianjurkan, meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal beda lagi hukumnya. Ke kuburan mana ini ada orang soleh minta-minta, mereka saja belum tentu. Ya, yang disunahkan itu minta kepada orang soleh, minta doanya. Dan di antara sunnahnya kita menyampaikan langsung kepada orangnya. Jenengan sowan ke ustadz, ke kiai minta doa, itu disunahkan. Bahkan hubungan antara suami istri pun ini disunnahkan saling mendoakan. Ya, maka di dalam hal ini Nabi SAW langsung mendoakan siapa? Istrinya di depannya langsung. Rasulullah tidak mengatakan tunggu nanti pas waktu saya sholat, enggak. Nanti ya, kalau nanti pas saya berdoa, enggak. Rasulullah langsung ketika Aisyah meminta didoakan, Rasulullah langsung pada waktu itu juga mendoakan Aisyah. Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhir wa ma asarrat wa ma a'lanat. Langsung didoakan. Fadhahikat Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijriha. Mendengar doa tersebut, saking bahagianya istrinya didoakan oleh suami yang mulia, ya, sampai Aisyah radhiyallahu anhu dia tertunduk, ya, tunduknya saking senangnya, ya. Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, ayasurruki du'ai, wahai Aisyah, apakah engkau senang dengan doaku tadi? Rasulullah sampai bertanya, apakah engkau senang didoakan olehku, kata Nabi. Maka Aisyah menjawab, wa ma li la yasurruni du'auk, wahai Rasul, bagaimana aku tidak senang engkau mendoakanku.
Ya, ini ungkapan-ungkapan antara suami istri. Kenapa Rasulullah bertanya, coba, kamu senang dengan doaku tadi? Ini adalah ungkapan bagaimana Nabi ya menunjukkan kecintaannya terhadap istrinya dengan pertanyaan, apakah engkau senang dengan doaku tadi? Maka Aisyah pun spontan menjawab, bagaimana wahai Rasul, aku tidak senang dengan doamu tadi. Jadi hal-hal yang sederhana di dalam keluarga ini harus kita munculkan. Ya, Masya Allah, doa itu enggak mahal. Ya, berbeda dengan ketika istri minta apa gitu ya. Ini ketika istri minta doa, maka kita sebagai suami harus mendoakan istrinya langsung di depan istrinya. Jadi mulai dicoba Bapak Ibu ya, saling mendoakan tapi langsung di hadapan orangnya. Itu beda rasanya. Ya. Maka perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi inti pada materi kita hari ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Ketika Nabi bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, kamu senang dengan doaku tadi? Lalu Aisyah menjawab, bagaimana wahai Rasul, aku tidak senang, aku senang sekali. Lalu kemudian Rasul bersabda, demi Allah, itulah doaku yang selalu aku panjatkan li ummati, untuk umatku, fi kulli sholatin, dalam setiap sholat. Jadi kecintaan Nabi itu bukan hanya tersungging di lisannya saja, tetapi kecintaannya Nabi terhadap kita dibuktikan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi tidak pernah luput mendoakan kita. Rasulullah nggak pernah pray ngedoain kita. Bahkan fi kulli sholatin, dalam setiap sholatnya Rasul senantiasa ada doa yang dipanjatkan untuk siapa? Untuk kita, Bapak Ibu. Bayangkan, setiap sholat Nabi itu mendoakan siapa? Kita, panjenengan semuanya. Berbeda dengan kita. Ya, mengucapkan sholawat saja kadang-kadang kalau ingat. Di hari Jumat kadang-kadang bablas. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dahsyatnya kecintaan Nabi terhadap kita. Ya, ketika Aisyah begitu senang, bahagia didoakan oleh Nabi, sampai Rasulullah bersumpah, demi Allah wahai Aisyah, itulah doa yang aku panjatkan terhadap umatku setelah sholat. Ini di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cintanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kita itu, ketika para nabi itu diberikan satu doa yang pasti diijabah. Di dalam riwayat dari Abu Hurairah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu memiliki doa yang pasti dikabulkan. Setiap nabi itu memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Kata Nabi, setiap nabi itu sudah menggunakan doanya. Setiap nabi sudah menggunakan doa-doa yang mustajab tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di dalam api meminta tolong kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di mana? Di dalam perut ikan. Bayangkan, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an ujian Nabi Yunus alaihissalam, ya, fi dzulumatin salas, dalam 3 kegelapan. Gelapnya di dalam perut ikan, gelapnya di dalam dasar lautan, gelapnya di tengah malam. Kira-kira ada yang nolong enggak, Pak? Bisa dibayangkan. Di dalam perut ikan, di dasar samudra, di keheningan malam, kira-kira ada yang mendengar enggak?
Ya. Maka Nabi Yunus alaihissalam karena senantiasa beristighfar, falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang yang senantiasa bertasbih, berdoa kepada Allah, niscaya dia berada di dalam perut ikan sampai hari berbangkit. Tetapi Nabi Yunus di dalam perut ikan mengucapkan zikir apa Bapak Ibu? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya, ini termasuk zikir yang apabila panjenengan ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar, ucapkan doa dzunnun ini. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dengan syarat panjenengan banyak minta kepada Allah ketika waktu luang. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajari kepada kita, kalau kita ingin ditolong oleh Allah dalam waktu ketika kita sempit, ketika susah, ketika dirundung masalah, perbanyak doa pada waktu lapang. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapang, waktu sehat, waktu rizkinya lancar, ya, dalam keadaan masya Allah lagi senang, itu justru harus perbanyak doa kita. Kalau panjenengan ingin diberikan oleh Allah kesehatan, maka mintalah sehat itu ketika kita sedang sehat. Jangan minta sehat kalau lagi sakit. Minta kelapangan lagi sulit. Umumnya kita kan kayak gitu ya. Umumnya kita itu baru kalau sudah susah baru ingat Allah. Jadi hukum ya, hukum sebab akibat itu berlaku, Allah berlakukan bukan hanya di antara manusia, tapi Allah berlakukan antara manusia dengan siapa? Dengan Allah. Apa artinya? Salah satu contoh lah dalam kehidupan kita. Kalau umpama di tengah jalan, lagi jalan ada orang yang mohon maaf kecelakaan. Kalau itu tetangga kita, orang yang kita kenal, mesti akan kita tolong. Sampai dibawa ke rumah sakit mungkin kita akan tolong. Tapi kalau orangnya nggak kenal, lebih banyak kita berhusnudzon, mudah-mudahan ada orang lain yang nolong gitu ya. Itu kalau nggak kenal. Di dalam riwayat, dalam hadis disebutkan, para malaikat Allah itu ketika mendengar ada seorang hamba ya, yang dia itu kenal kepada Allah di waktu lapang, ibadahnya itu bukan musiman. Dekat dengan Allah bukan hanya musiman. Kalau musim susah baru rajin ibadahnya. Lagi punya penyakit yang susah disembuhkan, dekat kepada Allah. Ya. Tapi orang ini senantiasa ibadah kepada Allah dalam setiap kondisi keadaan. Maka malaikat itu berkata, "Ya Rabb, hadza sautun ma'ruf min 'abdin ma'ruf." Ya Allah, ini suara yang tidak asing. Ini doa hamba yang tidak asing. Maka malaikat itu meminta izin kepada Allah untuk diberikan pertolongan. Tetapi kalau ada seorang hamba ya yang minta kepada Allah saat-saat butuh saja, malaikat itu ngomong hadza sautun ghairu ma'ruf. Ini kita enggak kenal suara siapa. Maka malaikat pun enggan memberikan pertolongan kepada kita. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara cara agar kita ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan ketika datang kesulitan, perbanyak minta di waktu lapang. Karena biasanya kalau waktu lapang banyak orang yang lalai. Ya. Sedang sehat itu kadang-kadang lupa minta sehat. Sedang banyak duit lupa minta diberikan rezeki. Kan kayak gitu ya. Baru doa itu ketika lagi seret, Masya Allah ya, doanya kenceng, maka harus kita balik ya. Etikanya perbanyak minta kepada Allah tuh justru di waktu kita luang. Sedang sehat ini, ya Allah tambah sehat, ya Allah tambah sehat, biar ibadahnya tetap lancar, ibadahnya kuat. Sedang banyak duit, ya Allah tambah rezeki, ya Allah biar saya bisa beribadah dengan harta ini sebanyak-banyaknya. Ya, kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu susah.
Di riwayat yang lain disebutkan man sarrahu ayastajiballahu indasyada'id falyuksirid du'a firraha. Barang siapa yang senang suka Allah itu menolong di waktu sulit, maka perbanyaklah doa di waktu lapang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hadis ini, semua nabi telah menggunakan doanya. Karena doa nabi, para rasul itu mustajab. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, adapun aku, doa yang pasti mustajab ini aku simpan, kata Nabi. Ya, aku simpan untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, untuk dijadikan syafaat penolong untuk siapa? Untuk umatku. Masya Allah. Kalau kita Bapak Ibu diberikan doa yang pasti dikabulkan, kira-kira digunakan untuk apa? Untuk pribadi kita? Pasti. Untuk keluarga kita duluan. Ya. Yang belum punya rumah mungkin minta rumah. Yang udah punya rumah belum minta kendaraan mesti minta kendaraan. Yang sudah punya rumah, punya kendaraan, belum punya sawah, pengen punya sawah. Itu mesti doa-doa kita. Terpikir enggak kalau ada doa yang mustajab itu akan kita panjatkan untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi pun menyimpan doa yang mustajab itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk umatnya. Itu dahsyatnya cinta Nabi. Ya, Nabi itu mikirnya adalah umatnya. Kalau para Nabi itu telah menggunakan doa-doanya, Nabi itu simpan doa yang pasti mustajab itu adalah untuk nanti pada hari kiamat untuk menolong siapa? Umatnya. Fahyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan setiap umat Nabi akan memperoleh syafaat Nabi, pertolongan dari Nabi itu, man mata min ummati, barang siapa mereka yang wafat mati dari umatku, la yusyriku billahi syai'a, yang mereka tidak mensekutukan Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun, pasti dapat syafaat. Jadi kalau panjenengan ingin mendapatkan syafaat dari Nabi, syaratnya satu. Ya, meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, meninggal dalam keadaan membawa iman. Itu syaratnya. Ya. Jadi Nabi ini Masya Allah, ya, pada hari kiamat pun, ya, ketika nanti semua manusia, semua umat berbondong-bondong mendatangi para siapa? Para nabi. Ini peristiwa nanti di padang mahsyar Bapak Ibu. Ya, fase-fase yang pasti akan kita alami nanti pada hari kiamat adalah fase kita akan dikumpulkan di mahsyar. Dari umat pertama sampai umat terakhir Allah kumpulkan menjadi satu. Allah biarkan dalam keadaan bingung, dalam keadaan takut. Mau kemana, mau apa, mereka dalam keadaan bingung Allah biarkan. Saking takut khawatirnya ada orang yang keluar keringatnya. Ya, ada orang yang berkeringat, berenang dengan keringatnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tergantung amal-amalnya masing-masing. Allah biarkan. Ini peristiwa mahsyar. Lalu dalam keadaan bingung manusia berbondong-bondong menuju siapa? Para nabinya. Datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan, aku tidak bisa membantu. Datang kepada Nabi Ibrahim, angkat tangan, aku tidak bisa membantu. Semua umat datang kepada nabinya. Dan yang terakhir, salah satu syafaat Allah yang diberikan kepada Nabi, manusia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat berbondong kepada Nabi, inilah saatnya doa mustajab oleh Nabi digunakan. Jadi yang dimaksud dengan syafaatul uzma itu pertolongan Nabi pada waktu ini. Ketika semua manusia mendatangi Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersujud di bawah arsy. Ya,
bersujud lama kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terdengar Allah berfirman, "Ya Muhammad irfa ra'sak." Setelah Rasul sujud lama, meminta kepada Allah untuk segera ditegakkan. Apa? Ditegakkan hisab. Jadi sebelum hisab ditegakkan itu ada peristiwa manusia dalam keadaan khawatir, bingung mau kemana. Belum tahu surga apa neraka. Mau apa ini gak tahu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kumpul di suatu tempatnya gak tahu menau ini apa. Itu peristiwa mahsyar. Digambarkan sudah gak kenal dengan siapa. Suami gak kenal dengan istrinya, anak gak kenal dengan siapa. Dengan orang tuanya, semuanya memikirkan pribadi masing-masing, nasib masing-masing, mau kemana ini. Itu peristiwa mahsyar Bapak Ibu yang sangat mencekam. Ya, barulah syafaat Nabi SAW adalah ditegakkannya hisab. Maka Allah berfirman, "Ya Muhammad irfa ra'sak." Ketika Nabi bersujud lama di bawah arsy, Allah berfirman, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Was'al tu'tah." Mintalah pasti dikabulkan. Washfa tushaffa. Silahkan engkau memberikan syafaat. Maka Rasul bersabda, "Fa'arfa'u ra'si." Barulah Nabi menengadahkan wajahnya. Apa yang diucapkan pertama kali Bapak Ibu? Doa apa yang Rasul pertama kali ucapkan setelah Allah mempersilahkan? Muhammad silahkan engkau meminta. Karena itu adalah doa yang mustajab, yang disimpan oleh Nabi, yang Rasulullah nanti gunakan pada waktu hari kiamat tersebut. Apa yang Rasul minta? Rasulullah bersabda, "Ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati." Masya Allah. Dalam keadaan yang begitu mencekam, dalam keadaan yang menakutkan, ketika Allah mempersilahkan kepada Nabi untuk meminta, yang pertama kali Nabi minta apa? Ya Rabb, wahai Rabbku, umatku. Umatku wahai Rabb, umatku ya Allah. Rasulullah tidak langsung mengatakan anakku, istriku, ya, kabilahku. Rasulullah menyebutkan ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah cintanya Nabi kepada kita itu, ya, bukan kecintaan yang biasa. Bukan cinta biasa. Cinta yang begitu dahsyat. Setiap sholat Rasulullah mendoakan kita. Ya, sesuatu doa yang mustajab pun ditujukan untuk siapa? Untuk kita umatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad adkhil min ummatik." Wahai Muhammad, masuklah engkau sebagian dari umatmu, man la hisaba alaihim. Ya, yang tidak ada proses hisab, min babil aiman min abwabil jannah, masuk ke dalam surga dari pintu yang sebelah kanan. Bapak Ibu, ada nanti sebagian dari umat Nabi itu yang masuk surga tanpa melewati hisab, tanpa melewati proses, ya, diverifikasi, dicek, itu ada. Maka mintalah kita ini, ya, di antara doa-doa kita, semoga Allah menjadikan kita masuk surga tanpa hisab. Artinya masuk surga tanpa harus mampir dulu kemana? Ke neraka. Ya. Karena syarat nanti masuk surga itu sudah bersih dari dosa. Kalau kita mati masih banyak dosa, ya nanti dibersihkan dulu. Karena sejatinya orang-orang yang punya iman kepada Allah, di dalam hatinya punya iman, dia mati dalam keadaan iman tapi banyak dosa, pasti akan dibersihkan dulu di mana? Di neraka. Ya, maka kita ini senantiasa berdoa kepada Allah semoga kita dimasukkan ke dalam surga tanpa melalui proses hisab. Ya. Daripada nanti diproses di mana? Di yaumil qiyamah, ya, maka pilihan kita
Di dunia ini kita perbanyak amalan-amalan yang menghapus dosa. Termasuk hadirnya kita di majelis ilmu ini termasuk di antara penggugur dosa. Diangkat ya. Panjenengan berangkat ke masjid, berangkat sholat itu kan setiap langkahnya menghapus dosa, mengangkat derajat. Perbanyak. Ya, setiap ada kesempatan penggugur dosa itu adalah jalan kita. Harus kita lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini diantara bagaimana cintanya Nabi. Kenapa saya awali dengan cinta? Ya. Karena ibadah itu kalau sudah dilakukan atas dasar cinta, atas dasar iman, itu akan menjadi ringan. Akan menjadi ringan. Kenapa kita ibadah ini kadang-kadang Masya Allah berat? Ya, padahal ngaji setiap hari. Karena ada satu proses yang hilang dari kita. Saya banyak mengamati anak-anak. Ya, kebetulan saya juga berkecimpung di dunia pendidikan. Ya, ada anak yang mungkin sudah usia SMA, bahkan mungkin sudah kuliah. Masya Allah disuruh sholat saja susah. Padahal dulu ngajinya mungkin di pondok. Ya, tiap hari mungkin tahfidz. Tapi begitu di rumah hilang semuanya. Itu apa Pak? Karena ada satu tahapan yang hilang. Apa? Tahapan proses menjadikan ibadah itu cinta, dicintai oleh anak. Kita itu kan prosesnya nyuruh anak sholat, kadang-kadang prosesnya dengan apa? Dengan ancaman. Awas kalau gak sholat. Anak kecil sudah ditakut-takuti, awas kalau gak sholat, Allah marah. Ya, jadi takut-takut ini kadang-kadang ada proses-proses yang hilang. Ya, kita harus mengutamakan bagaimana mencintai dulu. Ya, senang dulu ke masjid, cinta dulu ke masjid, baru kita ngajari tentang bagaimana sholat. Tapi kalau kita ujung-ujung langsung memaksa, ya, ini akan hilang tahapan ini. Tahapan anak senang dulu itu hilang. Taunya perintah beban. Ya, ini kadang-kadang yang hilang dari kita. Sehingga bagaimana kita akan mencintai Nabi, mengikuti Nabi SAW, wong kita juga gak ngerti bagaimana cinta Nabi kepada kita. Ternyata begitu besar jamaah cintanya Nabi kepada kita. Nah sekarang seperti apa kita mau membalas cintanya Nabi kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita meneladani Nabi? Ya, kalau sudah tumbuh cinta kita kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Maka sebelum mencintai harus mengenal dulu. Witing tresno jalaran soko kulino. Kalau kita ingin mencintai Nabi, maka kita harus banyak mengenal sirah Nabi. Maka di rumah pun ya, cara mengajarkan cinta kepada Nabi awali dengan kisah-kisah bagaimana perjuangan Nabi. Ya, bagaimana Nabi dengan anak kecil, bagaimana Nabi dengan para sahabatnya. Kisah-kisah yang menarik itu sampaikan kepada anak-anak. Kenali dulu nabimu. Siapa nabimu? Bagaimana kecintaan nabimu kepada kamu? Kenalkan dulu. Ya, hari ini yang hilang dari kita memaksakan seseorang, anak-anak kita sebelum mereka mengenal, sebelum mencintai. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak ada lain jalan bagi kita kecuali kita mempelajari tentang sirah. Ya, bagaimana akhlak Nabi. Maka para sahabat mereka merekam, menyaksikan, menulis ya, yang sekarang sudah ada di kitab-kitab hadis tentang akhlak Nabi. Saya kebetulan ada jadwal di Masjid Jami Ibrahim tentang Al-Adabul Mufrad, ya, menjelaskan adab Nabi, keseharian Nabi, ya. Itu kalau saya buka hampir ada 504 bab. 504 bab keseharian Nabi itu yang harus kita contoh, Pak. Ya. Bagaimana Nabi dari mulai ya
bagaimana adab dengan orang tua, bagaimana adab Nabi, dengan semuanya itu dibahas. Ya, maka tidak ada cara lain kita kecuali membuka ngaji, harus rajin ngaji. Karena kalau meneladani tanpa ilmu bisa jadi justru ya akan mendatangkan murka siapa? Nabi SAW. Ya. Bahkan ada satu peristiwa untuk mengakhiri pertemuan ini, ya. Nanti umat Rasulullah SAW, di antara keutamaan umat Nabi itu semuanya akan mendapatkan satu kehormatan, Bu, pada hari kiamat. Apa kehormatan itu? Semua umat Rasul dipersilakan untuk mendatangi telaga. Apa, Bu? Telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khusus untuk umat Nabi. Di dalam hadis disebutkan barang siapa yang minum dari telaga Rasul tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Ini peristiwa nanti pada hari kiamat. Ya, matahari didekatkan, bayangkan. Peristiwa yang begitu mencekam. Umat Nabi ini dapat kekhususan, yaitu ada telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan tetapi ada satu peristiwa. Ada satu peristiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ketika nanti ada sebagian umat Nabi yang mereka, kata Nabi itu, aku kenal mereka dan mereka pun mengenaliku, kata Nabi. Akan tetapi tertutuplah hijab antara aku dan mereka, kata Nabi. Lalu Rasul mengatakan, wahai Rob, itu umatku. Itu umatku. Lalu dikatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh umatmu tadi. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang mengubah-ngubah ajaranku. Maka kata Nabi, fasuhqan suhqan liman ghayyara ba'di, menjauhlah dari telagaku. Jadi nanti itu ada yang diusir oleh Nabi, yang lain minum di telaga Nabi, tapi ada orang yang diusir oleh Nabi. Kamu jangan ke sini. Siapa mereka? Orang-orang yang mengubah-ngubah ajaran siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sampai hari ini Masya Allah, ya, para manusia kalau kita lihat ajaran-ajaran sesat, ya, yang mereka mengubah-ngubah ajaran Nabi ini sudah, ya, ratusan, ya, apalagi pemahaman-pemahaman sesat hari ini. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak punya ilmu, Masya Allah. Kemarin kasus di mana di Jawa Barat, Pak? Pondok pesantren apa? Az-Zaitun. Saya pernah bolak-balik lewat ke sana, ya, dan pernah menyampaikan dengan beberapa orang yang kerja di Az-Zaitun, ya. Ada beberapa guru yang pernah kerja di sana, ya. Ceritanya Masya Allah gitu, ya. Jadi untuk para pekerja kasar itu sholat belum wajib, ya, cukup bekerja gitu, ya. Ini Masya Allah, siapa yang ngatur, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir berarti bagaimana kita meneladani Nabi adalah berusaha kita beribadah sesuai dengan tuntunan siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan apa? Tuntunan Nabi, khususnya di dalam ibadah. Karena itu menjadi jaminan, ya, jaminan keselamatan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin. Bahkan Rasulullah bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita ingin selamat, meneladani Nabi adalah kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satunya dengan panjenengan rajin ngaji, ya, ngaji sirah Nabi, tentang sahabat-sahabat Nabi ini harus kita lakukan. Karena itu akan kita ajarkan juga di rumah-rumah. Ngajari siapa? Anak-anak kita, ya, tentang bagaimana ibadah yang benar, ya harus ngaji, ya, membuka hadis
hadisnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Materinya mungkin tidak saya sampaikan semua, tapi paling tidak ingin mengawali ya. Mudah-mudahan tumbuh keyakinan kita untuk kita semangat mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi ya begitu dahsyat cintanya Nabi terhadap kita. Maka untuk membalas kecintaan Nabi ya kepada kita sebagai umatnya, maka salah satunya adalah kita dengan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua manusia itu akan masuk surga. Ya, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Sampai sahabat bertanya, apakah ada wahai Rasul yang enggan? Ya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang ikut ya, yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, berarti itulah orang yang sahabat atau umat yang menjalankan ketaatan kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan orang yang menolak itu berarti orang yang durhaka kepada Nabi SAW, jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan kepada kita kecintaan kepada Nabi SAW dan kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan kajian pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan dan menambahkan ilmu sehingga kita bisa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sudah di penghujung waktu maghrib, kira-kira 3 menit lagi. Saya kira tidak perlu ada tanya jawab nggih Ustaz nggih. Sudah mau adzan maghrib. Satu kesimpulan yang tadi disampaikan Ustaz Bustardin adalah bahwa cara meneladani Nabi diantaranya adalah dengan belajar terhadap Islam. Semoga majelis kajian bulanan kita ini nanti bisa berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya, dan Bapak Ibu diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk bisa menghadiri. Insya Allah nanti ke depan akan rutin di Ahad kedua, kecuali kalau ada hari besar Islam, mungkin kita akan geser mendekati dengan jadwal waktu. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.